Kembali lagi dengan aku, Les Tiffany. Ya, apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu cara yang digunakan untuk membuktikan apakah sebuah rumus itu sudah benar. Nah, langkah-langkahnya itu adalah pertama, buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Kedua, asumsikan Pn benar jika n sama dengan K. Dan ketiga, buktikan bahwa Pn benar jika n sama dengan K tambah 1. Untuk lebih gampangnya, Cici akan menjelaskan dengan menggunakan contoh soal ya. Nah, langkah pertama adalah apa tadi? Uji dulu. Nah, langkah pertama uji jika n sama dengan 1. Nah, jika n sama dengan 1, kita fokuskan itu di sini dan di sini ya teman-teman. Ini tidak terlalu dipusingkan, Ji. Oke? Jadi ini, 2n itu ganti n dengan 1. Apakah sama dengan ketika yang di bagian sini, n-nya diganti 1, 2, 1, 2, 2 sama dengan 2. Benar. Oke? Sekarang langkah kedua, asumsikan dia n sama dengan k. Oke, jadi kan sebenarnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik. Nah, 2-nya ini, n-nya ganti dengan K. Ini juga n-nya ganti dengan K. Oke, berarti ini menjadi 2K sama dengan ini dikali masuk. K kuadrat tambah K. Oke. Nah, sekarang langkah ketiga adalah buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K tambah 1. Berarti kita kasih masuk lagi. 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik tambah 2K. Kan ini kan masuk sini ya. Nanti jelaskan. 2. Nah, n di sini ganti K tambah 1. Sama dengan n di sini juga ganti K tambah 1. Dan n yang di sini itu ganti K tambah 1. Kemudian tambah 1 ini ya. Tambah 1. Nah, saya jelaskan. Kenapa di sini masuk kembali sih 2K yang ini, Kak? Kan biasanya kalau di garis bilangan kan 0, 1, 2, negatif 1, seterusnya. Nah, untuk bilangan begini kan berarti K. Di sini K tambah 1, di sini K kurang 1. Sehingga kita menganggap K itu yang pertama dan K tambah 1 itu yang setelahnya. Jadi ini kita bikin sebenarnya ini, itu, sampai di sini. Kemudian kita tambah lagi si K tambah 1 yang setelahnya dia lagi. Oke, lanjutnya. Nah, di sini kan kita sudah lihat. 2 tambah 4 tambah 6 sampai 2K itu hasilnya adalah K kuadrat tambah K. Kan sama kan sampai sini hasilnya ini. Nah, ditambah, ini dikali masuk ya. 2K tambah 2 sama dengan ini juga ini kan menjadi K tambah 1, K tambah 2. Oke, kumpulkan. K kuadrat tambah K tambah 2K, 3K tambah 2 sama dengan ini juga dikali pelangi ya. Itu hasilnya menjadi K kuadrat tambah 3K tambah 2 sama. Oke, ini sebenarnya Cici cara cepatnya itu K tambah 1 kali K tambah 2 itu pasti kan K kuadrat ini kali ini dan ini kali ini itu yang terakhir sini kan. Yang di tengahnya itu pasti adalah ini kali ini ditambah ini kali ini. Kan ini kan 1K, ini 2K ditambah jadi 3K. Nah, kakak langsung, Cici langsung cepat begini. Oke? Mengerti? Berarti rumus ini benar. Kan sama kan hasil terakhirnya? Oke, lanjut. Nah, kemudian buktikan bahwa ini ya nomor 2. Buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n pangkat 2. Berarti itu bilangan ganjil maksudnya kita masih ingat tidak UN, SN? Bilangan ganjil kan 1, 3, 5. Jadi tambah, kita tidak tahu ini sampai berapa, sama dengan n kuadrat. Nah, kita harus tahu dulu ini berapa. Masih ingat tidak rumus UNSN?
untuk aritmetika punya. A tambah N kurang 1 beda. Untuk awalannya itu 1. N-nya itu ya kan masih rumus, berarti dalam N, bedanya itu 1 dengan 3 bedanya 2, 3 dengan 5 bedanya 2, berarti 2. Hasilkan 1 tambah ini dikali masuk ya. Berarti 2N kurang 2, hasilnya 2N kurang 1. Oke, berarti itu menjadi 2N kurang 1. Ini kita ubah menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Berarti inilah maksud nomor 2. Oke? Kan suku pertama bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita harus mengetahui ini rumus UN-nya apa. Makanya Cece masukkan di rumus UN ini ya. Oke? Jadi tadi kita dapat itu. Oke. Nah, sekarang kita fokus itu di sininya kan. Oke, berarti apa pertama? Uji dia N sama dengan 1. Ketika N sama 1 berarti kan 1 ya. N-nya 1. Berarti 2 kurang 1 benar. Oke, langkah kedua adalah jika N sama dengan K. Berarti 1 tambah 3 tambah 5. Tambah. Ganti N dengan K. Ganti N dengan K. Oke, nah sekarang ketiga adalah ketika N sama dengan K tambah 1. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik. Sebelumnya K tambah 1 kan K. Kan? Dan K itu ini. Kan? Nah sekarang ganti dengan K tambah 1. 2 yang ini kan. N ganti K tambah 1. Dikurang 1. Sama dengan N juga ganti K tambah 1. Kuadrat. Oke. Nah, ini kan menjadi ini sampai sini. Kan sama. Hasil sama dengannya itu K kuadrat. Ganti dengan K kuadrat. Tambah ya. Ini kali masuk dulu ya. Berarti itu 2K tambah 2 kurang 1. Nah, ini. K tambah 1 kuadrat. Kan itu kalau dikali begini. Ini kali ini kali ini kali ini. Atau cepatnya kalau Cece langsung K kuadrat tambah 2 kali K kali plus 1. 2K tambah 1 pangkat kuadrat 1. Oke, K kuadrat tambah ini 2K. 2 kurang 1, 1. K kuadrat tambah 2K tambah 1. Sama? Benar. Berarti nomor 2 itu benar. Oke, nah sekarang lanjut di nomor 3. Nah, bilangan asli itu dimulai dari 1 dan seterusnya. 2, 3, dan seterusnya. Masalahnya kita tidak tahu ini rumus UN-nya apa kan? Yang dibilang jumlah hasilnya itu rumusnya ini. Nah, sama dengan nomor 2 tadi, kita cari dulu. Dia punya UN. A tambah N kurang 1B. Nah, awalnya itu 1. N kurang 1 bedanya. 1 dengan 2 bedanya 1. 2 dengan 3 bedanya juga 1. Berarti bedanya 1. 1 tambah kali masuk. Berarti N kurang 1. N. Oh, ternyata rumus UN itu N. Oke. Ini maksudnya apa sih, Cece? Kenapa mesti cari UN-nya dulu sih? Nah, kita kan seperti soal yang pertama tadi. Ini. Kan dia sudah menentukan UN-nya. Ini kan UN. Dia sudah kasih tahu kita rumusnya. Sedangkan nomor 2 dan 3 ini, dia tidak kasih tahu UN-nya itu berapa. Oke, makanya kita harus cari. Dan ternyata untuk nomor 3 adalah N. Oke, berarti kalau Cece convert itu dia punya nomor 3 bahasa matematikanya itu seperti ini. Tambah N sama dengan 1/2 N tambah 1. Oke. Nah, sekarang ini langkah pertama adalah uji N sama dengan 1. Jadi ganti N dengan 1. N 1. Ganti N dengan 1. Ganti N dengan 1. Oke, jadi 1. 1 kali ini 1/2.
1 tambah 1, 2. 1/2 dengan 2 eliminasi jadi 1. Benar. Oke. Sekarang langkah kedua adalah jika N sama dengan K. N sama dengan K. Oke. Berarti itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik ganti N dengan K. Sama dengan 1/2 ganti N dengan K. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah jika N sama dengan K tambah 1. Berarti jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik. Sebelumnya K tambah 1 kan tadi K kan? Kemudian yang K tambah 1. Masukkan di rumusnya. Ganti K tambah 1 sama dengan 1/2. Ganti di rumus ini ya. Berarti N-nya ganti K tambah 1. Kemudian N ini K tambah 1. Kemudian tambah 1 yang terakhir. Tambah 1. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah K itu hasilnya adalah 1/2 K tambah 1. Oke? Nah, kemudian ditambah K tambah 1. Ini 1/2 K tambah 1 ini. Hasilnya itu K tambah 2. Lihat, ini kan jadinya seperti ini kan? Bagaimana cara kita bawa di sini? Kan kita harus buktikan ini benar kan? Bagaimana cara kita bawanya? Nah, itu ini kira-kira yang sama itu adalah K tambah 1. Berarti CC kasih keluar K tambah 1-nya. 1/2 K tambah 1 dibagi K tambah 1. Itu 1/2 K. Tambah K tambah 1 bagi K tambah 1. 1. Yang sama itu lihat K tambah 1, K tambah 1. Yang beda itu ini. Sehingga CC itu kali ya. CC kali 1/2 dengan K tambah 2. Oke. Jadi CC tulis dulu ini, K tambah 1-nya. K tambah 1. Nah, kemudian ini. Kali masuk. Oke. 1/2 K. 1/2 kali K. 1/2 K. 1/2 kali plus 2. Plus 1. Sudah sama? Sama. Tanda ini itu, sigma itu, berarti ada sebenarnya sebelum-sebelumnya ini. Jadi ternyata umpamanya ini sebelumnya berarti 4 tambah 8 tambah titik-titik ini ganti jadi 2N kuadrat sama dengan 2N N tambah 1 2N tambah 1 per 3. Jadi ini sebenarnya tulisan aslinya nomor 4 itu seperti ini saja. Cuman dia mengecoh dengan tanda sigma. Sigma itu artinya kan penjumlahan. Jadi jumlahnya semua ini ketika I dimulai dari 1. Kan I dimulai dari 1. Jadi kalau I1, 2 kali 1 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Maka di sini saya tulis 4. I mulai dari 1 berarti bisa lanjut. Lanjut 2. 2. I ganti 2. 2 kali 2, 4. 4 pangkat 2, 16. Sorry. Oke, dan seterusnya sampai 2N. Jadi kita hanya fokus yang di sini. Atau kalau pada soal fokus saja ini langsung kan. Oke. Cuma ganti saja N jadi I jadi N. Oke. Berarti ini kalau Cece tulis langkah pertama N sama dengan 1. Berarti ini kan 2N ya. Berarti ganti N dengan 1. Angka 2. Hasilnya itu harus sama dengan ini ya. 2, N ganti dengan 1, N dengan 1, N dengan 1, 3. 2 kali 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 kali 1, 2. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Per 3. 2 kali 2, 4. 3 dan 3 eliminasi. Benar. Sekarang untuk langkah kedua ketika N sama dengan K.
K. Oke, ini kan. Berarti ganti N dengan K. 2 pangkat K pangkat kuadrat sama dengan ganti N dengan K. Ganti N dengan K. Oke, berarti ini menjadi 2 pangkat 2 itu 4. K pangkat 2 itu K pangkat 2. Ini Cece kasih sama saja ya. Tapi sini. Oke, nah sekarang lanjut kalau ketika N sama dengan K tambah 1. Jumlah paling pertamanya yang bilang paling pertama sampai K itu adalah ini. Kan? Jadi Cece tulis dulu langsung. 2K, K tambah 1, 2. Nah, kemudian kita lanjutkan UN-nya ketika N, K tambah 1. Masukkan di Oke. Berarti 2 buka kurung, N-nya ganti K tambah 1. Kemudian dipangkatkan 2. Oke. Sama dengan ini, Cece tulis di bawah ya, sama dengan yang ini. Oke. Berarti ganti N dengan K tambah 1. Ini lagi. N K tambah 1 tambah 1 plus kurung 2. N-nya ganti K tambah 1, kemudian ditambah 1 per 3. Nah, Cece kembali di sebelah kiri ya. Berarti ini kita kali ini dengan ini. Itu hasilnya kali ini 2K. Ini kali ini tambah K. Ini kali ini 3K. Ini 2K. Ini kali ini 1. Berarti menjadi 2K kuadrat tambah 3K tambah 1. Tuh, oke. Per 3. Nah, ini Cece mau kasih dulu samakan penyebutnya juga per 3 ya. Jadi kalau samakan penyebut itu tambah per ini langsung saja. Ini kan per 1 kan? Cuma tidak tulis 3 bagi 1 3. 3 kali ini, oke? 3 kali 2. Ya, kemudian yang di ruas kanannya berarti 2 K tambah 1 ini menjadi K tambah 2. Oke, ini kali masuk juga menjadi 2K tambah 2 tambah 1. Nah, sekarang Cece kembali ke ruas kiri. Kita kali masuk. Menjadi 4K pangkat 3 tambah 6K kuadrat ditambah 2K. Oke, ditambah. Ini kali masuk ya. Jadi 3, 2K tambah 2 dipangkatkan 2. Oke, kemudian kita kembali ke ruas kanan. 2K tambah 1, K tambah 2. Nah, ini tambah ya. Berarti 2K tambah 3 per 3. Untuk ruas kanan, Cece berhenti dulu sampai sini ya. Cece lanjut di ruas kiri sekarang. Ada tadi pertiganya ya. Tapi Cece, ya begitu ya. Sekarang kita hanya fokus di atasnya. Di bawahnya kita sudah tidak fokus karena sudah sama. Bawahnya sudah sama. Kan? Jadi Cece hanya fokus itu yang di atasnya ya. Ini kita kerjakan dulu pangkat 2-nya. Oke? Berarti 4K pangkat 3 kali. Ini kuadrat berarti artinya itu 2K tambah 2, 2K tambah 2, ini kali ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Atau cara cepatnya Cece itu langsung saja 2K pangkat 2, 4K kuadrat. 2 kali 2K kali positif 2. Itu positif, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. K plus 2 dipangkat 2, plus 4. Akan sama dengan cara kita kali pelangi. 4K pangkat 3, K kuadrat kali masuk. Oke? 3 kali 4, 12.
kuadrat 8 kali 4, 24K tambah 4 kali 3, 12. Nah, sekarang kita cari sama-samanya ya. 4K pangkat 3 ini dengan ini. Jadinya itu 18K pangkat 2. Kemudian ini dengan ini. Jadi 26K tambah 12. Oke. Cece mau kasih keluar 2 atau difaktorkan 2. Kenapa? Karena ini ada 2. Wah, berarti 4K bagi 2, 2K pangkat 3. Plus 8K kuadrat bagi 2, 9K kuadrat. Plus 26 bagi 2, 13. Plus 12 bagi 2, 6. Nah, sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan ini. Nah, ini adik-adik tahu tidak cara perfaktoran untuk yang pangkatnya lebih dari 2, 3, 4, 5. Itu kita pakai ini yang pangkat paling. Kan di sini hanya ada pangkat K pangkat 3, K pangkat 2, K dan tidak ada K. Berarti K pangkat 3 ini, K pangkat 2 di sini, tidak ada K, ya K dan tidak ada K. Oke. Masukkan angka-angkanya. Yang K pangkat 3 itu 2, yang K pangkat 2 itu 9, yang K pangkat 1 13, yang tidak ada K itu 6. Oke. Nah, sekarang di sini modelnya ini seharus bintang-bintang. Oke, dan ini langsung 2, tidak ada bintang-bintang, langsung turun saja 2-nya. Nah, sekarang kira-kira kali apa di sini sehingga nanti kalau Cece jumlahkan hasilnya ini harus 0. Nah, Cece kan bisa nyontek dari sini. Oh, dia minus 1. Oke, karena K tambah 1 itu kan berarti K sama dengan minus 1. Oke, oh K-nya minus 1. Jadi coba Cece pakai minus 1. Coba dulu ya. Minus 1. Oke, caranya tadi 2 sudah turun kan? Cara berikutnya adalah yang di bawah kali yang ini. Dapat di sini. Berapa itu? Negatif 1 kali 2 itu negatif 2. 9 ditambah negatif 2 itu 7. Kemudian 7 dikali negatif 1. Dapat di sini negatif 7. 13 ditambah negatif 7. 6. Positif 6. 6 dikali negatif 1. Negatif 6. 6 tambah 6 itu 0. Benar kan? Oke, pokoknya ini harus dapat 0. Kalau dapat 1, 2, atau minus 1 itu berarti salah. Ininya harus kalian ubah. Mungkin 1, mungkin 3, seterusnya. Tapi ya harus berpikir itunya ya. Nah, ini kan tadi kita mulai dari K pangkat 3. Karena dia sudah dapatkan 0, kan dia berkurang 1, lihat. Jadi, untuk hasilnya dikurangi pangkat sininya. 3 menjadi 2. Berarti sini K pangkat 2. Jadi kalau umpamanya di sini K pangkat 4 ya, umpamanya ini K pangkat 4. Berarti sini jadi K pangkat 3. Oke? Dikurangi 1 selalu hasilnya. Nah, berarti ini jadi K pangkat 2. Ini K pangkat 2 jadi K pangkat 1. Yang K pangkat 1 berarti jadi tidak ada K. Ini lambangnya positif, lambangnya positif, lambangnya positif. Nah, berarti karena K kurang 1 itu, K negatif 1 itu berarti modelnya itu K tambah 1. Berarti di sini 2 K tambah 1. Iya, nah? Ingat, K tambah 1 sama dengan 0. K 1 pindah jadi negatif 1. Negatif 1. Oke? Kalau seandainya dari sini positif 1, maka dalam sininya itu menjadi K kurang 1. Kenapa? Pindah jadi. Oke? Tapi K ya, ini kurang 1 ya. Oke? Kemudian dikali ini hasilnya tadi. 2K kuadrat tambah 7K tambah 6. Oke? Sekarang itu bagaimana cara bentuk ini? Nah, lihat ini. Ini kita bisa faktorkan 2 kan? Teman-teman, jadi kita faktor 2 saja. Berarti caranya 2K dengan K. Ingat, berapa kali berapa yang hasilnya 6, tapi nanti jika kita jumlahkan perkalian ininya, hasilnya itu 7. Coba 2 kali 3. Kita nyontek saja sini ya. Kan 2 kali 3. Kita nyontek sini. Oke? Yang 2K itu 3 plus 3. Yang itu 2.
Oke, kita coba. Plus 3 dikali K, 3K. 2K kali 2, 4K. Tambah positif 3K tambah positif 4K, 7K. Oke, berarti pemfaktoran kita sudah benar. Sekarang lihat, sudah sama kan? Sudah sama. Nah, berarti jawaban kita benar. Ingatlah tadi ada pertigaan cuma Cici tidak tulis. Sudah sama semua? Oke. Sekarang bagaimana kalau induksi matematika yang dibagi? Maksudnya yang di pembagian, maksudnya habis dibagi 3, habis dibagi 4, itu beda lagi dengan yang biasanya ya. Oke, kalau itu langkah-langkahnya sama saja sebenarnya. Pertama, buktikan Pn benar untuk N sama dengan 1. Kedua, mencari persamaan K dengan misalkan pembagiannya adalah M jika N sama dengan K. Dan ketiga, buktikan bahwa Pn bisa dibagi oleh pembaginya untuk Kn sama dengan K tambah 1. Oke, mirip-mirip tapi agak beda tapi mirip ya. Langsung saja kita bahas di contoh soalnya supaya lebih gampang. Nah, ini nomor 1. Ini maksud Cece, yang dibagi-bagi. Yang tadi kan tidak ada pembagiannya kan? Oke, langkah pertama adalah buktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Berarti 4N kurang 1 itu ganti N-nya dengan 1. 4 pangkat 1 kurang 1. Sama dengan 4 pangkat 1, 4 kurang 1, 3. 3 bagi 3, 1 kan? Berarti benar. Oke, nah sekarang itu langkah kedua. Langkah kedua adalah mencari persamaan K dengan misalkan pembaginya adalah M jika N sama dengan K. Berarti ganti dulu N dengan K. Oke, kurang 1 sama dengan ganti dengan misalkan dia pembaginya itu dalam M. 3M. Jadi kalau umpamanya dibagi 3 berarti 3M. Kalau dibagi 4 berarti 4M. Kalau dibagi 12 berarti 12M. Kalau 3 ya kembali 3M. Oke, berarti kita cari nilai K kan? 4K sama dengan 3M. 1 pindah menjadi positif 1. Oke, nah kita diamkan saja dalam begini. Kemudian yang langkah ketiga, buktikan PN bisa dibagi oleh pembagi untuk N sama dengan K tambah 1. Oke, coba kita ganti dulu ya. N-nya dengan K tambah 1. Oke, nah di sini Cece mau pecah ini. Pecah menjadi 4K kali 4 pangkat 1. Kan kita ada pelajari waktu di SMP itu, jika A pangkat N dikali A pangkat N, di mana bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu ditambah M tambah N. Jadi di sini Cece ubah 4K tambah 1 itu jadi 4K dengan 4 pangkat 1. Sama. Oke, kemudian dikurang 1. Menjadi, nah 4K di sini lihat sama kan? Jadi Cece ganti saja 4K dengan 3M tambah 1. 3M tambah 1. Oke, nah 4K ini kan 4 pangkat 1-nya masih ada, berarti 4 pangkat 1 itu 4. Dikurang 1. Dia menjadi, nah ini harus dikali pelangnya, berarti 3M kali 4, 12, 1 kali 4, 4. Kurang 1. Ya. Berarti 12M tambah 4 kurang 1, 3. Nah, ini difaktorkannya, 12 bisa bagi 3, 3 bisa bagi 3 kan? Makanya Cece kasih keluar 3-nya. Menjadi 12 bagi 3, 4M tambah 3 bagi 3, 1. Nah, ini kita uji. Apakah ini ketika kita bagi 3 bisa? Coba kita bagi 3. Eliminasi. Bisa. Berarti jawabannya benar. Oke? Berarti jawabannya benar. Oke? Nah, lanjut. Coba kita coba di soal nomor 2. Yang ini. Ingat, langkah pertama itu uji.
dengan N sama dengan 1. Jadi 4 N-nya ganti dengan 1 tambah 1 dikurang 4. Berarti ini 4 pangkat 2 kurang 4. 4 pangkat 2, 16 kurang 4, 12. 12 bisa dibagi 12? Bisa. Oke? Nah, sekarang adalah langkah kedua adalah mencari persamaan K. Oke? Jika N itu sama dengan K. Oke? Berarti ganti saja lagi N dengan K. Nah, sama dengan 12 N. Berarti di sini kan kita mau cari K-nya. Berarti dia dengan begini, 12N, negatif 4 pindah jadi positif 4. Oke? Nah, begini saja. Kemudian berarti lanjut sekarang, kita buktikan PN benar jika N sama dengan K tambah 1. Oke. Berarti kita masukkan 4, ganti N-nya dengan K tambah 1 ya. Kemudian ditambahkan 1 kurang 4. Nah, ini berarti Cece bisa buat kayak begini Kak, 4K tambah 1 dikali 4 pangkat 1. Nah, ini kan bentuknya jadi yang ini. Kan? Oke. Dikurang 4. Nah, sekarang lihat 4K tambah 1 itu tadi berapa? Ini. Oke. Berarti ganti jadi 12N tambah 4. Ini masih ada kan? Oke, ini juga masih ada. Kurang 4. Nah, ini dikali pelangi. 12N berarti 48N. 4 kali 4 kurang 4. Berarti 48 tambah 12. Ingat, kita kan harus bagi 12. Berarti ini bisa nggak kita faktorkan 12 kasih keluar? Bisa. 12. 48M bagi 12 itu 4. Nah, coba kita uji bagi 12. Bisa? Bisa. Berarti jawabannya benar. Coba kita coba nih nomor 3. Kita uji lagi N sama dengan 1. Ganti N. 1, 1 tambah 1, 1 tambah 5. Bisa dibagi 3 ya. Berarti 1 ini 2, ini 6. Bisa dibagi 3. Coba bagi 3. Ini eliminasi 3. Bisa kan? Jawabannya bisa. Oke. Nah, langkah kedua adalah cari K jika N sama dengan K kan? Berarti masukkan, ganti. Jadi K. K, K tambah 1, K tambah 5. Bisa dibagi 3, berarti sama dengan 3N. Nah, begini, ini Cece mau kali masuk semua. Oke, berarti ini K, dia menjadi K kuadrat tambah 6K tambah 5. Ini dapat dari ini. K kuadrat, 5K, K, K kuadrat tambah 6K tambah 5. Sama kan? Atau kalau cara cepatnya Cece itu, ini K tambah 1, K tambah 5. Ini kali ini itu K kuadrat. Ini kali ini tuh positif 5. Berikutnya itu ini dikali ini itu positif 1 kali positif K, positif K. Positif K kali positif 5, 5K. Ingat ditambah. Jadi 5K tambah K, 6K. Sama. Oke, itu caranya saja. Kalau mau cepat sih begitu saja daripada mengkali pelangi repot kan. Oke, kita kembali ini sama dengan 3M. Nah, Cece ini mau kali pelangi lagi. Oke, menjadi K pangkat 3 tambah 6K kuadrat tambah 5 sama dengan 3M. Nah, sekarang kita masuk di langkah ketiga. Jika N K tambah 1, apakah dia benar? Berarti kita ganti ini dengan K tambah 1. K tambah 1, kemudian yang ini lagi. K tambah 1 tambah 1, kemudian ini lagi.
K tambah 1 tambah 5. Berarti ini menjadi K tambah 1, yang ini K tambah 2, yang ini K tambah 6. Oke, nah sekarang ini Cece mau kali masuk lagi ya. K tambah 1, ini kali ini kali ini kali ini kali. K kuadrat tambah 8K tambah 12. Oke, kemudian Cece kali ulangi lagi. Ini kali ulangi. K pangkat 3, 8K kuadrat tambah 12K tambah K kuadrat tambah 8K tambah 12. Oke, kumpulkan. K pangkat 3, tidak ada. 1. Kemudian K kuadrat dan K kuadrat jadi 9K kuadrat. Kemudian 12K dengan 8K, 20K tambah yang terakhir 12. Nah, di sini teman-teman kita lihat K pangkat 3 ini sudah ada. Yang bermasalah adalah di sini 9-nya di sini 6. Jadi kita akan tulis aja begini. Cece tulis jadi 6K kuadrat. Berarti sisanya jadi 3K kuadrat. Ya kan? 6 tambah 3 itu 9. Oke? Nah, berikutnya adalah 5K. Ini 20K. Berarti kakak ubah jadi 5K kurang, tambah 15K. Hasilnya 20 kan? Oke? Nah, yang terakhir 12. Jadi ini Cece bisa ganti jadi 3M. Sisanya itu yang ini tulis ulang. Nah, ini 3M tambah ini. Ini kasih keluar 3. Kan? Kalau kasih keluar 3, 15 bagi 3, 5K. 12 bagi 3, 4. Nah, sekarang ini kan kalau mau dibagi 3, coba kita uji. Bisa dibagi 3 tidak? Uji ya. 3M bagi 3 itu M. 5K tambah 4 bagi 3 itu eliminasi 3. Sisa 5K tambah 4. Berarti benar. Oke, lanjut. Untuk semua bilangan asli N besar dari sama dengan 1, buktikan ini bisa dibagi 3. Oke? Berarti kita uji saja dulu. Uji pertama, N sama dengan 1 bisa kan? Kan dan N sama dengan 1. Berarti si 1 masih bisa masuk. Berarti ganti ini. N dengan 1. 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1. Itu 1 tambah 2. 3. Bagi 3 bisa kan? Benar. Berarti langkah pertama benar. Sekarang langkah kedua. Kita cari K dalam persamaan M ya. Itu berarti N sama dengan K itu K pangkat 3 tambah 2K. Sama dengan bisa dibagi 3. Berarti 3M. Oke? Ya, kita biarkan dalam begini saja. Kemudian, apakah dia benar jika N diganti K tambah 1? Oke, kita masukkan. Oke, ganti N dengan K tambah 1. Berarti sini K tambah 1 pangkat 3 tambah 2 K tambah 1. Nah, masih ingatkah bagaimana cara cari yang pangkat 3 begini? Kita pakai segitiga pas K. 1, 2. Jadi ingat, ini kan ada terdiri dari K dan 1. Berarti ini K dan 1, K dan 1, K dan 1, K dan 1. Ini angkanya lihat 1 masuk sini. 3 masuk sini. 3 masuk lagi. 1 masuk. Nah, kemudian untuk pangkat ingat, kalau yang di depan makin lama makin kecil, yang di belakang makin lama makin besar. Jadi kan pangkat 3, berarti dia model dari 3, 2, 1, 0. Oke. Nah, untuk yang pangkat satunya kan makin lama makin besar. Berarti dari 0, 1, 2, 3. Jadi, ini menjadi 1 pangkat 0 kan itu 1. Oke, berarti 1 kali 1, 1. K pangkat 3.
3. 3K pangkat 2, 1 kali 3, kan? 1 kali 3, dan ini kan jadi 1. Oke, berarti pangkat 3-nya itu ini. Tambah. Ini dikali masuk. Oke, positif 2 kali K, 2K, positif 2 kali 1, 2. Oke, kumpul. K pangkat 3, 3K kuadrat, 3 kali 5K tambah 3. Untuk ininya K pangkat 3 ada. Oke, kemudian 2K. Nah, ini kita ubah menjadi 2K. Berarti sisanya itu 3. 2 tambah 3 kan 5. Nah, yang belum tulis tadi apa? Ini dan ini. Nih, berarti tulis lagi 3K kuadrat tambah 3. Oke? Nah, sekarang ini kita ubah jadi 3N. Tambah. Nah, ini semua lihat. Bisa difaktorkan 3 kan? Kalau 3 ini kita kasih keluar, berarti 3 keluar. 3K bagi K, K. K kuadrat bagi K kuadrat. Tambah 1. Nah, sekarang lihat. Apakah kita uji bisa dibagi 3? Tidak. Kita uji bagi 3 ya. 3M bagi 3 bisa, sisa M. 3K, K kuadrat tambah 1 bagi 3 bisa, sisa K tambah K. Oke, berarti jadi ini benar. Cara mengerjakan pembuktian induksi matematika terhadap ketidaksamaan nakalakan yaitu 1. Buktikan Pn benar jika N adalah bilangan asli, yaitu 1 sampai seterusnya tergantung dari soal kita ya. Kedua, asumsikan Pn benar jika N sama dengan K. Ketiga, buktikan Pn benar jika N sama dengan K tambah 1. Keempat, kita fokus pada ruas kiri di langkah kedua, kita harus buat sama dengan ruas kiri di persamaan ketiga, yaitu dengan cara tambah kurang bagi kali. Ingat, dengan catatan ketika bagian kiri mendapatkan hal tersebut, maka di ruas kanan juga akan mendapatkan hal yang sama. Oke? Oke, jadi langkah pertama ini adalah kita masukkan jika N sama dengan 1. Nah, ketika N sama 1 berarti ini semua kita ganti dengan N dengan 1. Berarti jadi N ganti dengan 1 kecil dari sama dengan 2 pangkat N ganti dengan 1 kurang 1. Berarti 1 kecil dari sama dengan 2. 1 kurang 1, 0. Oke, berarti 1 kecil dari. Nah, segala sesuatu yang pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 0 itu artinya 1. Oke, untuk pertama itu benar. Sekarang asumsikan jika N sama dengan K. Oke, berarti ganti lagi nih. N dengan K. Menjadi K kecil dari sama dengan 2K kurang 1. Oke, kita sampai sini dulu ya. Dan ketiga adalah buktikan benar jika N sama dengan K tambah 1. Nah, coba kita ganti lagi ini dengan N dengan K tambah 1. Berarti K tambah 1 kecil dari sama dengan 2. N ganti dengan K tambah 1 kurang 1. Nah, di sini K tambah 1 kecil dari 2 pangkat K. Nah, 1 kurang 1 itu kan 0, kan? Berarti hanya 2 pangkat K. Nah, di sini kita harus buktikan bahwa ini itu benar. Dengan cara kita langkah kedua ini kita harus susun sehingga yang bagian ini harus sama dengan ini ya. Kita buat dulu dia harus sama, oke? Jadi kita lanjut. Bagaimana cara membuat K ini sama dengan K tambah 1? Ya berarti kita tambah 1. Berarti sini K tambah 1. Ingat, dalam suatu persamaan maupun pertidaksamaan, jika satu ruas ditambah maka sebelahnya juga harus ditambah. Berarti ini harus juga tambah 1. Berarti K tambah 1 kecil dari 2K kurang 1. Nah, sekarang kita harus buktikan apakah ini benar. Lihat sini, ini kan lebih kecil dari 2K. Lebih kecil dari 2 pangkat K. Kita uji dulu apakah benar ini lebih kecil daripada ini. Oke, kita uji ya. CC kan di sini dia bilang N besar dari sama dengan 1. Cece tidak mau ambil 1, Cece ambil 3 saja supaya signifikan perbedaannya ya. K itu 3. Berarti ganti K dengan
3. Supaya Cece mau lihat perbedaannya itu memang signifikan ya. K ganti dengan 3. 2. 3 kurang 1, 2. Tambah 1 kecil dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 itu 4. Tambah 1 kecil dari 2 pangkat 3 itu 8. 4 tambah 1, 5. Kecil dari sama dengan 8. Benar kan? 5 kecil dari 8. Sehingga Cece bisa tulis begini. K tambah 1 kecil dari ini kan. Cece kasih hilang saja. Cece langsung tulis ini. Dari 2 pangkat K. Kenapa? Lihat saja. Ini kan sudah kecil daripada ini. Apalagi ini lebih kecil pasti daripada ini. Jadi Cece langsung tulis saja. K tambah 1 kecil dari sama dengan 2 pangkat K. Sama kan? Kan begini logikanya. A kecil dari B kecil dari C. Berarti Cece bisa tulis A kecil dari C. Kan? Atau bisa saya Cece tulis B kecil dari C. Sama dengan ini. Berarti langsung saya Cece tulis K kecil dari 2 pangkat K. Kenapa? Karena sudah benar. 2 pangkat K kurang 1 tambah 1 itu lebih kecil daripada 2K. Oke? Sekarang kita nomor 2. Nah di sini buktikan bahwa 2N tambah 1 kecil dari 2 pangkat N untuk N 3, 4, atau 5. Nah Cece di sini ambil saja 3 ya, soalnya supaya lebih gampang. Oke, pertama kita uji dulu dengan N sama dengan 1, tapi di sini N-nya adalah 3, 4, dan 5. Jadi Cece ambilnya 3 aja ya yang paling kecil. Oke, berarti di sini Cece masukkan ini N dengan 3. Berarti 2 kali 3 tambah 1 kecil dari 2 pangkat N ganti dengan 3. 2 kali 3, 6. Tambah 1 kecil dari 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Hasilnya itu 8. Oke, berarti 7 kecil dari 8. Benar kan? Nah, sekarang kita asumsi kedua. Ketika N sama dengan K. Ya, kita masukkan lagi di sini ya. Ganti N dengan K. Berarti 2 kali K tambah 1 kecil dari 2 pangkat N ganti dengan K. Oke, ini kita tinggalkan, nanti kita kerjakan kan. Kemudian langkah ketiga adalah buktikan dia benar jika N sama dengan K tambah 1. Nah, berarti ini lagi kita ganti dengan K tambah 1. Kalau kita ganti dengan K tambah 1, berarti 2N ganti dengan K tambah 1. Tambah 1 kecil dari 2K tambah 1. Nah ini kan berarti dikali masuk kan. Berarti 2 kali K, 2K tambah 2 kali 1, 2 tambah 1 kecil dari. Nah ini kan 2K tambah 1, Cici bisa tulis 2K kali 2 pangkat 1. Karena kan kalau kita di SMP kan K pangkat A dikali K pangkat B itu artinya K pangkat A tambah B. Nah, di sini dibalik. K tambah 1 dengan K tambah A tambah B itu dibalik, dipisahkan, dipecah menjadi K pangkat A dikali K pangkat B. Jadi sama dengan ini. Cece pisahkan dia ya. Oke, berarti ini menjadi 2K tambah 2 tambah 1 itu 3 kecil dari. Ini kan artinya 2K-nya ada 2 atau dibilang dikali 2. Kan sama dengan A-nya ada 2. A-nya ada 2. 2A itu artinya A-nya ada 2. Jadi kalau umpamanya 2 kali 2K itu artinya 2K-nya ada 2. Kan? Bisa saja Cece tulis langsung 2 kali 2K. Oke? Kalau umpamanya bilang 2K-nya ada 3. 2K ada 3. Berarti Cece bisa tulis 3 2K. Sama kan? Ini sama saja dengan logikanya ini ya. Oke, ini yang harus kita buktikan. Oke. Nah, kita kembali ke asumsi kedua. Di asumsi kedua ini ingat, usahakan ini harus sama dengan ini. Alias maksudnya Cece itu yang bagian kiri ini kita usahakan bawa sampai ke sini. Oke? Nah, di sini kan 2K tambah 1, di sini 2K tambah 3. Berarti di sini kurang dong. Harusnya harus tambahkan 2. Berarti kita tulis 2K tambah 1 supaya jadi 3. Berarti Cece tambahkan 2 kan? Tapi ingat, ketika di sini ditambahkan 2, di sini juga harus ditambahkan 2. Oke? Nah, di sini menjadi 2K. 1 tambah 2, 3. Kecil dari 2K
tambah 2. Nah, sekarang sini lagi kita harus buktikan apakah ini lebih kecil daripada ini. Betul tidak? Cece tulis 2 kali 2 pangkat K. Nah, di sini coba kita uji. Cece ambil lagi 3 ya supaya gampang. Berarti 2 pangkat 3 tambah 2 kecil dari, ya ganti lagi K-nya dengan 3. 2 pangkat 3 tadi 8 tambah 2 kecil dari 2 kali 2 pangkat 3 8. 2 tambah 8 10. 2 kali 8 dan 16. Lihat, cocok kan? Berarti ini lebih kecil dari ini. Sehingga Cece bisa tulis seperti ini. 2K tambah 3 kecil dari 2 kali 2 pangkat K. Dia benar. Ingat, ini saja. Sudah benar. Ini saja lebih kecil dari ini. Apalagi ini dengan ini. Otomatis ini lebih kecil daripada ini. Kan? Oke? Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.